Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu dari kelompok D. Analisis hubungan koefisien partisi ketoprofen dan fenoprofen. Pendahuluan. Suatu obat akan memberikan efek yang baik apabila kadar obat dalam darah dapat mencapai batas kadar efektif minimum KEM setelah terapinya. Untuk obat-obat yang dipakai, terutama dengan cara oral, ketersediaan hayatinya akan sangat tergantung pada baik tidaknya obat tersebut diabsorpsi dalam saluran cerna. Sebagai gambaran umum, dapat dikatakan bahwa kenaikan koefisien partisi suatu obat akan memberikan permeabilitas obat tersebut dari saluran cerna atau Notari 1980. Untuk itu, dicari hubungan antara koefisien partisi semu atau koefisien distribusi atau log D dengan koefisien partisi intrinsik atau log P, dan diperoleh sebagai bentuk persamaan berikut ini. A untuk asam lemah, log D sama dengan log P min log 1 plus antilog atau pH min pKa. B untuk basa lemah, log D sama dengan log P min log 1 plus antilog pKa min pH. Sepanjang saluran cerna pH berubah-ubah. Di lambung pH sekitar 1-3,5, sedangkan di duodenum pH naik menjadi sekitar 5-6, dan di ileum pH sekitar 8. Keasaman ini sangat berpengaruh terhadap koefisien partisi semu, tetapi tidak pada koefisien partisi intrinsik, karena suatu obat dalam lingkungan pH tertentu, perbandingan jumlah antara bentuk molekul utuh atau tidak terionkan dan bentuk terionkan akan berbeda, atau Paulsen 1993. Metodologi. Bahan-bahan dalam percobaan ini ibuprofen, ketoprofen, fenoprofen, dan uretan atau derajat farmasi, serta bahan-bahan kimia derajat analisis dan tikus putih jantan. Jalan penelitian. Tahap pertama percobaan adalah penentuan panjang gelombang maksimum operating time dan membuat kurva baku untuk analisis kadar ibuprofen, ketoprofen, dan fenoprofen. Kemudian pembuatan buffer untuk pH 7,9 dan 10 atau anonim 1979. Analisis hasil. Koefisien partisi semu untuk masing-masing obat pada tiap pH dihitung dari percobaan koefisien partisi, dan juga koefisien partisi intrinsik dari masing-masing obat dicari dengan menggunakan persamaan atau 4 dengan grafik antara H3O plus versus Ka plus H3O per Cw. Sedangkan harga permeabilitas semu atau PAPP dihitung dari data percobaan, di situ menggunakan persamaan atau 6. Hasil dan pembahasan. Pada pembuatan kurva baku untuk ketiga obat yang akan dipakai dalam percobaan, semua kurva baku menghasilkan kurva yang memenuhi syarat hukum Lambert-Beer, yakni memiliki harga korelasi yang baik antara kadar dengan adsorbansi dengan intersip yang mendekati 0, sehingga kurva baku ini dapat dipakai dalam analisis dalam percobaan ini. Dalam penentuan panjang gelombang maksimum ibuprofen, ketoprofen, dan fenoprofen, hasil scanning berturut-turut diperoleh 265 mili, 261 nm, dan 286 nm. Kesimpulan. Dari percobaan ini dapat diambil beberapa kesimpulan. 1. Koefisien partisi ibuprofen, ketoprofen, dan ketoprofen akan menurun dengan naiknya pH lingkungan obat tersebut. 2. Permeabilitas semu atau PAPP obat ibuprofen, ketoprofen, dan fenoprofen menurun dengan semakin naiknya pH lingkungan obat tersebut. 3. Ada korelasi yang signifikan antara koefisien partisi suatu obat dengan
absorptivitas obat tersebut dalam saluran cerna, tetapi tidak ada hubungan antara koefisien partisi intrinsik obat dengan koefisien permeabilitasnya. 4. Ada fenomena menarik dari fenoprofen dalam koefisien partisi semuanya yang perlu diteliti lebih lanjut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.